Sebagai penghuni di bumi ini, iblis menjadi sebagai ciptaan yang sulung dalam hal rohnya yang tidak kasat mata itu. Itulah yang menjadi tipu daya dari pandangan kasat mata manusia. Sehingga manusia ini dalam konsep hidupnya, dari cara berpikirnya, seperti terus diputer-giling, kembali puter-puter tidak pernah nyampe. Karena ada yang tidak kasat mata, dan itulah yang terkuat segala yang menguasai manusia. Tapi tidak kasat mata. Bayangkan ini, yang terlihat dan nyata di bumi ini, sulung adalah Adam. Namun yang tidak kelihatan itu, sulungnya dari segala ciptaan itu adalah iblis, bangsa jin yang tidak kasat mata itu. Menjadi sulung bagi arti hidup manusia di bumi ini secara tubuhnya fana itu. Sebagai sulung tubuh yang fana itu oleh Adam dan Hawa sudah diserahkan kesulungan di dalam pimpinan iblis yang tidak kasat mata itu. Jadi pasti kalah dalam pengalaman hidupnya, kalah dalam cara berpikirnya, bahkan kalah dalam pengenalan kepada Allahnya. Nah, karena ini juga yang menjadikan salah satu alasan bagi Allah yang sangat tepat bahkan kebenaran apabila Allah yang roh itu menciptakan untuk menjadikan dirinya sebagai sulung bagi manusia yang bisa menjadi nyata dan bisa dipahami oleh manusia, tidak hanya gerakannya saja dalam setiap perkataan, sehingga hanya dengan melalui Yesus saja bisa memenangkan sulung yang tidak kasat mata itu. Baca Yohanes 8 ayat 21-24. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Hanya Yesus untuk bisa mengungkap sulung yang tidak kasat mata yang sudah menguasai manusia. Karena Yesus itu bukan datang dari dunia ini. Yang tidak kasat mata itu pun Yesus yang menciptakannya. Sehingga barang siapa yang mengikut Yesus dan percaya kepada teladannya, menapak tilas mengikuti jejaknya, bisa dilepaskan lebih dulu dari kodratnya. Mulai dari Adam dan Hawa itu sudah kalah melawan kodratnya, sampai terciptanya iman melalui Bapak Abraham pun kalah, konsep hidupnya itu salah. Melalui Ishak yang tulus pun kalah karena pengharapannya itu menjadi salah. Dan melalui Yakub dalam segala hal yang diperjuangkan itu salah, dalam kasih salah, dalam konsep berkat pun salah. Sehingga semuanya yang dikatakan tentang kuasa mujizat nyata itu untuk berguna perkara hidup bagi rohnya, tapi diputar balikkan jadi sebaliknya. Berkat kuasa mujizat dan karunia itu menjadi berguna bagi kehidupan yang fana untuk menjadi bekal sebagai penguasa dunia ini. Karena yang menjadi imam teladan itu seorang manusia memberi teladan yang salah, sedikit demi sedikit itu menjadi besar kesalahannya itu. Seperti yang terjadi sebagai umat pilihannya melalui bangsa Israel. Justru kodratnya menjadi sulung bagi dunia. Setelah kuasa mujizat, karunia dan berkat dijanjikan kepada umatnya, justru menjadi bagian sulung penguasa dunia. Merasa bahwa dunia, matahari, bulan, bintang, dan langit, semuanya ini milik Bapaknya. Baca Yohanes 8 ayat 43-46. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu,
kamu tidak percaya kepada aku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Itulah ciri-ciri yang dikatakan Yesus sebagai keturunan iblis, bangsa jin. Tidak berbuah bagi roh yang suci, tapi bangsa Israel yang mulanya menjadi sulung sebagai umatnya. Ketika disertai dengan hikmat marifatnya, justru menjadi sulung bagi dunia buah-buah rohnya, sehingga tidak bisa melepaskan kodratnya untuk mampu menyelesaikan tuntutan hukum Taurat. Oleh sebab itu, dengan kodrat manusia yang secara fana ini, mustahil untuk bisa mendekat dan merapat kepada Allahnya, terlebih untuk mengenal kehendak dan rencananya. Ada yang tidak kasat mata yang menjadi penghalangnya. Itulah raksasa dajalnya yang hidup dan bertahta di hadapan Allah tanpa firman dan tiada Roh Kudus. Secara tubuh itu kodrat manusia tidak berbeda dengan hewan. Bahkan setelah jatuh dalam dosa, ketika rohnya diisi oleh iblis yang menjadi bapaknya, sehingga dalam pengenalannya manusia masih setara dengan hewan. Kalau secara iman sudah diperumpamakan seperti di Alkitab Perjanjian Lama, kejadiannya melalui Abraham, Sarah dan Hagar, Ismail dan Ishak yang masuk melalui keturunan darahnya. Meskipun secara darah sebagai keturunan Abraham, sebagai orang yang beriman, namun secara rohnya Yesus menegur yang dikatakan keturunan Abraham. Ada yang kolaborasinya sebagai keturunan Abraham yang dari iblis. Mari kita telusuri. Melalui salah satu saudara kami, tepatnya tanggal 1 bulan Juni kemarin, Allah Roh itu memberikan mimpi sebagai perumpamaan, membuat kami dapat memahaminya. Dalam mimpi itu, saudara kami makan vitamin itu dengan secara lahap, baru menyadari kalau yang dimakan itu vitamin. Nah, vitamin itu meskipun membuat tubuh menjadi sehat, tetapi kalau cara makannya seperti makan camilan kacang, maka vitamin itu justru membuat keracunannya ke dalam darah. Dan efek keracunan darah ini harus dicuci darah. Artinya diganti semuanya darahnya itu. Mimpi ini jadi mengilustrasikan pada waktu umat beriman yang menjadi umat pilihan, apa yang dipahami sehingga terjadinya iman, rasa percayanya itu dari mendengarkan atau dari melihat kuasa Allah, maka iman itu menjadi kuat. Seseorang yang imannya kuat sehingga di dalam jiwanya pun menjadi sehat, maka akan mulai disertai berbagai karunia. Nah, dengan berbagai karunia ini mulai datanglah berbagai suara pujian maupun kekaguman banyak orang kepada pribadinya. Pujian dan kekaguman bagaikan vitamin, suplemen yang diasumsi meresap ke dalam jiwanya itu. Kalau hanya sekali waktu saja, tidak kelebihan dosisnya, bisa untuk menguatkan imannya dan rasa percaya dirinya kepada Allah. Tapi akan menjadi sebaliknya kalau terlalu kelebihan dosisnya, jadi keracunan di dalam jiwa darahnya itu dan ketulusan hatinya. Sehingga kalau perkaranya sudah menjadi seperti ini, sebelum jatuh karena kesombongan atau karena tuntutan di alam roh yang tidak kelihatan itu datang, maka saat itulah harus mengalami masa penderitaannya. Kalau jalan salib itu seperti keadaan yang dipaksakan untuk dialami, itu karena kasihnya, agar tidak jatuh, bisa seperti Yudas mengkhianati, meninggalkan Tuhan saat mengalami percobaan, supaya setelah transfusi darahnya itu dikerjakan, mendapat bagian di dalam hal kerajaannya, tidak akan pernah ditinggalkan lagi. Baca Yohanes 13 ayat 7-8. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Ini contoh dan teladan Yesus cara untuk mempersiapkan pada waktu masuk masa uji coba para rasul muridnya itu agar bisa sampai sebagai anak-anak kerajaan.
Uji coba itu akan dialami sebagai penderitaan pada setiap orang beriman. Nah, waktu Yesus yang mempersiapkannya dengan cara berjalan salib, transfusi darahnya itu diganti menjadi baru seluruhnya. Sebelum para rasul itu sendiri bisa memahaminya, agar supaya kalau sudah memahami, berharap arti hidupnya itu bisa menerima bagian kerajaan kekal, lebih dari hanya mengalami pemulihan hidupnya. Dan itu bisa dijangkau dengan cara Yesus. Coba bandingkan dengan proses di dalam perjanjian lama tentang Ayub. Baca di dalam Ayub 6 ayat 1-4. Ayub pasal 6. Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Ayub adalah orang yang saleh, orang yang beriman, taat dan takut akan Tuhan, bahkan setia. Dia sebagai imam bagi keluarganya, mungkin imam bagi lingkungannya juga. Nah, ketika dipuji oleh Allah yang tidak kasat mata itu, ada yang iri, sehingga masuklah Ayub ke dalam uji coba, menjadi kecewa dengan lingkungan dan keadaan yang diterimanya. Jadi mengeluh dan sambatan. Tapi mengapa harus mengalami nasib seperti ini? Bahkan pengen mati saja rasanya. Sampai ditegur oleh Allah sehingga dipulihkan hidupnya berlipat kali ganda. Maka disitulah bedanya dengan Yesus yang memahami rencana Allah bagi arti hidup semua orang yang dipilih, dikasihi Allah untuk bisa masuk mendapat bagian di dalam hal kerajaannya, menerima arti hidup kekal. Sebagai imam, kebanyakan seperti Ayub, ketika masuk dalam uji coba dan mengalami penderitaan, tidak akan bisa memahami secara gamblangnya. Dalam ketidakpahaman itu, bahkan mungkin iman para rasul masih kalah dengan iman Ayub. Tapi karena yang menjadi imam bagi para rasul itu adalah Yesus, maka berbeda endingnya. Kalau Ayub menerima arti hidupnya yang sekarang ini dipulihkan lebih berlipat kali ganda, maka prosesnya tidak mentas, tidak tuntas. Tetapi yang diterima para rasul adalah arti hidupnya dalam hal kekal, bagian hidup untuk roh. Baca di dalam Ibrani 7 ayat 16-22. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Tidak ada jalan melalui seorang imam pun untuk menembus masuk ke dalam kerajaan kekalnya, selain mengikuti jejak Kristus, menapak tilas, kecuali harus dijemput oleh Allah sendiri, seperti Henok dan Elia. Sedangkan Musa saja harus menanti, bahkan kalau tidak dicegah oleh Mikael. Hampir saja Musa dijemput dan dipapak oleh iblis untuk bisa sampai kepada tujuan dan pengharapan yang dalam arti hidup kekal. Begitu banyaknya sudah para nabi sebagai imam melalui uji coba di dalam individual 3 dimensinya. Mereka itu pasti ada yang gugur dari dalam dimensinya melalui percobaan 3 padang gurun. Sejak dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan para nabi, tidak ada yang bisa tuntas utuh dalam proses untuk bisa mampu mengenal Allah yang roh itu secara sempurna.
Nah, ilustrasi melalui mimpi saudara kami ini masih nyambung. Bahkan juga nyambung kepada saudara-saudara kami yang lainnya itu, yang mereka hadapi secara realitanya. Saudara kami ini pada zamannya sebagai penggemar girl band yang dari Korea itu. Anggota band ini secara live kalau menyanyi ternyata suara dan dance-nya itu jelek, terdengar dan terlihat ketangkap oleh saudara kami ini. Tetapi sebagai penggemarnya, mereka itu kan tidak mempermasalahkan, seperti menipu dirinya sendiri dengan apa yang ditampilkan karena sudah terlanjur jatuh hati. Nah, ini yang terpikat, yang tercuri itu hatinya, bukan darahnya. Bagaimana proses yang benar untuk hatinya itu bisa dikembalikan harus dari kesadarannya sendiri. Mari kita telusuri. Ini perkara sebaliknya dengan yang tadi. Kalau tadi itu adalah dipuji bisa keracunan di dalam darahnya, tapi ini sebaliknya mengilustrasikan kalau sudah terlanjur memuji atau kagum dengan yang dijadikan panutannya, seperti sudah mengidolakannya, terlanjur terpikat hatinya yang kecolongan ketulusannya, mengagumi sosok teladan itu. Pada suatu saat jika terbongkar, ditemukan ada yang tidak beres, maka yang akan menipu dirinya sendiri. Baca di Yohanes 18 ayat 31 sampai 36. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya, supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya, untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Ketulusan hati Pilatus, apa yang ada di dalam hatinya, dia katakan. Memang dia tidak mengetahui apa-apa. Tetapi dengan ketulusan, Pilatus yang mempunyai kuasa hendak dipergunakan pinjam tangan menjadi tangan orang Yahudi yang mempunyai pantangan tidak boleh membunuh. Dari ketulusan Pilatus dan orang yang berkuasa ini hendak dipergunakan untuk dilibatkan untuk menjadi pinjam tangan. Hati yang tulus, bahkan yang mempunyai kedudukan itu berkuasanya seperti Pilatus. Nah, ini tipu dayanya di sini. Bisa saja menjadi takluk kepada perintah bangsa Yahudi ini, dipakai untuk menjadi pinjam tangan. Meskipun tampaknya tidak membunuh, tapi dalam hati dan pikirannya itu ingin membunuh Yesus. Itu sudah sebagai pembunuh di dalam perjanjian baru. Terlebih lagi kalau Pilatus pun akhirnya menolak cuci tangan, tidak mau dilibatkan. Tapi bangsa ini berani menanggung tuntutan hukum Taurat, hukum yang dilarang membunuh di dalam perjanjian baru, masih merencanakan dan berpikir saja sudah seperti membunuh. Kalau Musa saja tertuntut hukum Taurat, sampai matinya pun terus dikejar oleh penuntut yang tidak kasat mata itu. Terlebih lagi tertuntut atas terbunuhnya Yesus, orang benar yang tidak bersalah. Yesus bisa mengampuni, tetapi penuntut yang tidak kasat mata sudah menjadi pekerjaannya. Lah terus bagaimana caranya Tuhan itu menghadapi problem hati umatnya yang tercuri oleh idola dunia? Itu bisa sebagai gambaran terpikat oleh mamon supaya menjadi sembuh. Maka harus melalui mengalami secara pribadi, melihat menjadi nyata secara gamblangnya, melalui ditolak dan dikhianati. Baca di Wahyu 17 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya,
dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Masa akhir zaman ini, gerakan di alam roh itu sedang gencar. Roh dunia dan Roh Kudus, Roh Suci Allah sama-sama bekerja. Dari roh dunia menggerakkan melalui apa saja, seperti haus darah kudus, haus ketulusan, yaitu memakai tipu daya dengan segala cara. Sebab waktunya sudah hampir habis untuk tujuan menguasai dunia. Dengan mempergunakan segala caranya, memperdaya orang-orang tulus menjadi massa yang seperti deru dan gelombang air lautan sebanyak-banyaknya, sehingga orang-orang tulus dijadikan bodoh karena tidak mempergunakan akal budi, hanya mendengar apa yang disukainya, seperti kerbau dicucuk hidungnya, sehingga turut menjadikan viral arus dunia. Didramakan semuanya itu adalah kepalsuan. Baca Yohanes 21 ayat 17-19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tetapi sebaliknya, pertanyaan Yesus dan pesan Yesus kepada Petrus di dalam sisa hidupnya itu harus melawan arus dunia untuk memberi teladan kepada mereka yang digembalakannya, sebagai refleksi hidup tapi mati, mati tapi hidup bagi kebenaran. Maka ketika janji Yesus, Roh Kudus itu datang, di bumi ini ada tersisa kemuliaan nama Tuhan melalui para rasul, murid-murid Tuhan. Ketika akhir zaman Roh Kudus datang, ternyata roh kejahatan yang ada di bumi ini sudah matang, dan juga roh kebenaran pun sudah sama-sama matang. Maka inilah saatnya Pencipta sedang menggelar perkara. Semua yang tidak kasat mata akan menjadi tersingkapkan, semakin menjadi nyata, diungkap secara gamblang sehingga menjadi terang benderang. Nah, karena seperti itu sehingga kepalsuan itu jadi terbongkar dengan refleksinya sendiri. Yang mau bertobat, yang mempergunakan sedikit saja akal budinya itu bisa menyadari ternyata peranan di bumi ini hanya sandiwara. Tetapi untuk tujuan roh yang kekal, maka kita ini harus serius. Karena ketika menghadap Roh Suci terang benderang, tidak akan pernah bisa bersandiwara. Amin.